Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suhaimi dengan NIM 6127 123 2339 kelas A11 manajemen. Di sini saya akan menjelaskan ulang atau mengeksplor materi yang sudah kita ajarkan di MK Ilmu Pelajar Ekonomi. Pengertian permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli dan diminta pada suatu harga. Hukum permintaan adalah salah satu konsep yang paling mendasar dalam ekonomi. Hukum permintaan menjelaskan tentang bagaimana ekonomi pasar mengakumulasikan sumber daya dan menentukan harga dan jasa. Menurut Gasper 2011, menjelaskan hukum permintaan berbunyi jika kuantitas produk yang diminta konsumen berhubungan terbalik atau negatif dengan harga produk. Biasanya hal ini terjadi dengan asumsi seluruh variabel permintaan individu dan permintaan pasar untuk memenuhi kehidupannya. Permintaan pasar adalah jumlah suatu produk atau jasa yang ingin dibeli mampu di konsumen pada harga tertentu dan dalam pasar tertentu. Ciri kurva permintaan yaitu kurvanya berbentuk garis lurus. Pergerakannya kurva permintaan dipengaruhi oleh jumlah permintaan barang atau jasa. Harga barang dengan jumlah perbandingan artinya jika harga permintaan akan menurun dan berbentuk fungsi kurva permintaan. Salah satu faktor permintaan, harga barang itu sendiri. Harga yang namun berkualitas umumnya akan mendatangkan banyak minat sehingga permintaan. Sebaliknya jika harga cenderung tertinggi maka permintaan terhadap barang tersebut akan cenderung sedikit. Pengertian penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode tertentu. Ada dua jenis penawaran, yaitu yang pertama penawaran individu yang merujuk pada jumlah barang atau jasa, penawaran pasar. Hukum penawaran adalah aturan pertama dalam penawaran yang mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi produsen saat menawarkan barang dan jasa kepada konsumen. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah bidang tersebut. Contoh kurva penawaran. Nah, bisa dilihat untuk gambarnya itu sendiri. Fungsi yang mempengaruhi penawaran. Harga barang itu sendiri, harga barang yang ditawarkan oleh produsen mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Bila harga naik, maka jumlah barang akan naik, begitu sebaliknya. Keseimbangan permintaan dan penawaran adalah kondisi di mana jumlah permintaan dan penawaran sama besar. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah konsep yang mendalam ilmu ekonomi yang mengukur sejauh mana permintaan suatu produk atau layanan berubah sebagai respon terhadap perubahan dalam harga, pendapatan atau faktor-faktor lain. Elastisitas permintaan dapat membantu bagaimana konsumen akan merespon perubahan harga atau kondisi lainnya dalam pasar. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Permintaan cenderung elastis jika barang tergolong barang mewah. Semakin panjang periode waktu, mempunyai subsidi yang lebih tinggi terhadap barang lain. Ketersediaan barang yang terbatas di pasar. Jenis-jenis elastisitas. Yang pertama, elastis, barang atau yang jasa sangat responsif terhadap perubahan harga. Yang kedua, inelastis, perubahan harga memiliki dampak lebih dibandingkan dengan perubahan kuantitas barang atau jasa yang diminta. Yang ketiga, elastis uniter, permintaan yang koefisiennya. Jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran inelastis sempurna. Yang kedua, penawaran inelastis. Yang ketiga, penawaran uniter elastis. Yang keempat, penawaran elastis. Elastis promosi adalah suatu presentasi. Perubahan harga akan mengakibatkan perubahan presentasi promosi yang akan datang.
Teori produksi. Teori produksi merupakan teori pemilihan atas berbagai alternatif, terutama menyangkut keputusan yang diambil oleh seorang produsen dalam menentukan pilihan atau alternatif yang ada. Produsen berusaha dalam memaksimalkan produksi yang dapat dicapai dengan suatu kendala biaya tertentu agar dapat dihasilkan keuntungan yang maksimal. Teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara si tingkat produksi suatu dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan beberapa tingkat produksi barang tersebut. Teori produksi dengan dua faktor analisis yang baru saja dibuat menggambarkan bagaimana tingkat produksi akan mengalami perubahan apabila dimisalkan satu faktor produksi yaitu tenaga kerja terus-menerus ditambah, tetapi faktor produksi lainnya dianggap tetap jumlahnya yaitu tidak dapat diubah kembali. Jangka waktu pendek yaitu jangka waktu ketika input variabel dapat disesuaikan namun input tetap dapat disesuaikan. Yang kedua, jangka panjang merupakan satu waktu di mana seluruh input variabel maupun tetap yang digunakan perusahaan dapat diubah. Produksi dengan satu verbal, jika faktor produksi yakni tenaga kerja ditambah kuantitasnya, maka hasil produksi total akan mengalami kenaikan. Jika penambahan terus dilakukan, maka penambahan total produksinya akan mencapai titik maksimum dan produksi dengan suatu variabel kemudian menurun hingga mencapai angka negatif. Produksi dengan lebih dari satu verbal, terdapat kombinasi antara dua faktor produksi untuk menghasilkan output yang sama. Kombinasi ini bisa di antara tanah dan tenaga kerja dan modal dengan teknologi perkecualian dengan teknologi yang tidak mudah harus diubah karena memerlukan waktu yang relatif lama. Pengaruh faktor variabel tetap, faktor produksi tetap yaitu faktor produksi di mana jumlah yang digunakan dalam proses produksi tidak dapat diubah secara cepat. Bila keadaan pasar menghendaki perubahan jumlah output, dalam kenyataan tidak ada faktor produksi. Garis perluasan produksi. Tujuan akhir dari setiap produsen adalah memaksimalkan keuntungan. Untuk itu, ia harus mengorganisir produksinya seefisien mungkin. Tingkat efisiensi tertinggi terjadi pada tingkat kombinasi faktor produksi di mana tingkat batas penggantinya secara teknis. Perilaku penawaran pada pasar persaingan sempurna. Perilaku penawaran pada persaingan sempurna adalah salah satu aspek yang penting dalam teori ekonomi mikro. Persaingan sempurna adalah suatu situasi pasar di mana terdapat banyak penjual pembeli yang kecil, produk homogen tidak ada perbedaan antara produk yang ditawarkan oleh penjual berbeda. Keuntungan maksimal, efisien dan keadilan pada pasar kompetitif. Pasar kompetitif adalah jenis pasar di mana ada banyak penjual dan pembeli dan tidak ada entitas tunggal yang dapat mempengaruhi harga atau pasar secara signifikan. Di pasar ini adalah beberapa keuntungan yang dapat diperoleh yaitu keuntungan maksimal, efisiensi, dan keadilan. Perilaku penawaran pada pasar tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah struktur pasar yang ada di dalam perekonomian. Pasar tersebut ada ketika pasar persaingan sempurna tidak bekerja secara maksimal. Apabila pasar persaingan sempurna menggambarkan kondisi di mana penjual dan pembeli hadir dalam jumlah yang besar. Ciri-ciri persaingan pasar tidak sempurna: jumlah penjualan sedikit tapi banyak pembeli, jumlah berhak menentukan harga produknya sendiri, penjual baru akan susah untuk bersaing, tidak ada produk pengganti, barang yang dijual sama. Pasar monopoli. Nah, pasar monopoli merupakan suatu kondisi
di mana hanya ada satu produsen dan penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani produsen maupun perusahaan yang menguasai pasar tersebut mempunyai kekuatan yang cukup besar dan sudah dikenal oleh masyarakat luas serta sudah memiliki kondisi keuangan yang cenderung memadai. Ciri-ciri pasar monopoli: hanya ada satu pemain atau produsen di pasar yang luas. Produsen dapat mengubah harga kapan saja, bahkan tanpa alasan. Nyaris tidak ada produk pengganti di pasar tersebut. Produsen menguasai seluruh pasar dan mendapatkan bagian laba yang sangat besar. Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihannya, pasar monopoli sering harga yang stabil disebabkan tidak adanya persaingan. Harga yang stabil memudahkan konsumen menggambarkan biaya dan kekurangan, konsumen tidak memiliki banyak pilihan karena ada satu pemain di pasar yang luas. Sulit mencari produk pengganti jika produsen mengalami guncangan, konsumen yang dirugikan. Selanjutnya, perilaku penawaran pada pasar persaingan oligopoli dan monopoli. Oligopoli adalah pasar di mana hanya beberapa penjual dominan mengendalikan mayoritas penawaran di pasar. Ia berarti ada sedikit kekuatan pasar yang signifikan dalam tangan sejumlah kecil penjual. Perilaku penawaran dalam oligopoli sering dipengaruhi oleh tindakan saling ketergantungan antara penjual. Penjual dalam oligopoli sering memperhatikan tindakan pesaing mereka sebelum membuat keputusan penawaran. Penawaran dalam oligopoli cenderung kurang elastis daripada dalam persaingan sempurna. Monopoli memiliki kekuasaan pasar yang sangat besar dan mendikte harga pada tingkat di mana mereka dapat memaksimalkan keuntungan. Mereka adalah free maker, bukan free taker. Penawaran dalam monopoli tidak responsif terhadap perubahan permintaan atau harga karena monopoli memiliki kendali atas pasar. Selanjutnya yaitu monopoli sering diatur pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar yang ekstrem dan untuk melindungi kepentingan konsumen. Jadi sementara dalam penawaran persaingan sempurna adalah sangat elastis dan tidak dapat mempengaruhi harga. Next, selanjutnya yaitu tolak ukur keberhasilan perekonomian. Merupakan metode untuk mengukur pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara. Salah satu indikator yang digunakan dalam hal ini adalah produk domestik regional bruto (PDRB) yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Perhitungan pendapatan nasional dan produk nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam suatu jangka waktu tertentu. Menghitung pendapatan nasional antara metode pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Selanjutnya, di sini dalam perhitungan pendapatan nasional, pendapatan yang umum digunakan pendapatan pengeluaran, pendekatan pendapatan, dan pendekatan produksi. Konsep perhitungan pendapatan nasional. Konsep perhitungan pendapatan nasional melibatkan beberapa konsep dasar yang digunakan untuk mengukur total nilai produksi dan pendapatan suatu negara dalam suatu periode waktu yang tertentu. Penggunaan produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam beberapa periode waktu. PDB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekonomi. Pendapatan nasional bruto nominal dan real. PDB, pendapatan domestik bruto nominal, mengacu pada nilai PDB yang diukur dengan menggunakan harga saat ini, sedangkan PDB real menghitung penyesuaian untuk perubahan inflasi.
Produksi nasional bruto. Produksi nasional bruto (VNB) dalam bahasa Inggris disebut gross national product adalah total ini pasar semua produk dan jasa diproduksi oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. Seperti 1 tahun, PNB merupakan indikator utama untuk mengetahui perbedaan dengan produk domestik bruto. Selain itu dan juga konsep produk nasional yang menjadi ukuran yang lebih mengurangi dan PNB karena mengurangi diferensiasi atau penyusunan barang modal. Rumus untuk menghitungnya itu PNN sama dengan PNB depresi atau penyusutan barang. Definisi inflasi adalah suatu kondisi di mana harga-harga umum barang dan jasa di masyarakat secara terus-menerus dalam waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Ini berarti bahwa daya beli uang, nilai uang yang menurun sering waktu sehingga uang yang selalu dapat membeli lebih sedikit barang atau jasa daripada sebelumnya. Ukuran inflasi mengacu pada cara untuk menghitung atau nilai tingkat kenaikan harga-harga secara umum dalam perekonomian. Indeksi harga produsen mengukur harga dan sudut pandang produsen untuk sekelompok barang modal dan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Menghitung Consumption Index. Cara menghitung indeks berbeda tiap negara sebab indikator serta tingkatannya yang dimiliki oleh tiap negara yang berbeda-beda. Adapun beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur CPI atau indeks harga konsumen adalah sebagai berikut. Konsumen, indeks harga konsumsi, harga rata-rata kebutuhan konsumen, indeks harga produsen, harga rata-rata bahan baku atau material untuk kegiatan produksi, indeks harga komoditas untuk barang-barang tertentu, indeks biaya hidup, rata-rata biaya hidup yang dibutuhkan masyarakat, perubahan harga produksi domestik. Perlu diketahui bahwa indikator tersebut bisa berubah dan disesuaikan dengan kondisi terkini suatu negara. Laju inflasi sama dengan IHK sekarang, IHK sebelumnya. IHK sekarang dikali 100%. Jenis-jenis inflasi. Inflasi ringan yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Inflasi sedang yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, berpenghasilan tetap dan biaya. Terakhir inflasi tinggi dan inflasi sebelumnya. Dampak inflasi ada dua. Yang pertama dampak negatif, bisa dilihat di sini dampak negatifnya yaitu seperti kayak contoh yang di sini. Nah, dampak positif stimulasi konsumsi dan produksi. Inflasi ringan bisa konsumen untuk membeli barang dan jasa sebelum harga naik lebih lanjut. Selanjutnya yaitu definisi pengangguran. Pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan saat seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Ukuran tingkatan pengangguran. 1. Tingkatan pengangguran terbuka open. 2. Tingkat partisipasi tenaga kerja. 3. Tingkat pengangguran. 4. Tingkat pengangguran remaja atau muda. 5. Tingkat pengangguran struktural PS siklis. Kurva Fliven dan bantahan kurva Fliven jangka pendek mengenai inflasi dan pengangguran. Kurva Fliven pendek menggambarkan hubungan antara inflasi dan pengangguran dalam jangka bantahan atau kritik terhadap kurva Fliven jangka pendek. Konsep harapan menyarankan bahwa agen ekonomi, pekerja, perusahaan membentuk harapan inflasi berdasarkan pengalaman masa lalu. Stagflasi. Kritik utama dalam kurva Fliven adalah keadaan stagflasi di mana inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Faktor-faktor yang memungkinkan perekonomian
pendidikan, kualitas sumber daya manusia yang terdidik dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan inovasi suatu negara, infrastruktur dan komunikasi. Kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan pemerintah terkait pengeluaran, pajak, dan kebijakan moneter dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dan ekonomi dan kenaikan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan output ekonomi suatu negara, sedangkan produktivitas mencerminkan efisiensi dalam menghasilkan barang dan jasa. Faktor-faktor seperti investasi, inovasi teknologi, dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi keduanya. Adanya kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja juga dapat mendukung pertumbuhan produktivitas. Permintaan agregatif dan pertumbuhan ekonomi. Permintaan agregatif mencakup total permintaan untuk barang dan jasa dalam suatu ekonomi. Negara berkembang dan faktor pertumbuhannya. Negara berkembang adalah negara yang masih mengalami pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang belum mencapai tingkat negara yang maju. Tuh. Selanjutnya yaitu faktornya, di mana yang pertama ekonomi, yang kedua sosial, yang ketiga infrastruktur, yang keempat politik, yang kelima demografi, yang keenam sumber daya alam dan globalisasi. Faktor penggerak pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan. Di sini faktor penggeraknya pertumbuhan ekonominya termasuk investasi dan pendidikan. Promosi skor usaha kecil dan menengah seperti kebijakan yang didukung penciptaannya lapangan pekerjaan. Pemerintah memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, antara lain kebijakan moneter dan fiskal, pengaturan infrastruktur, kebijakan dan perdagangan, pendidikan, keterampilan, perlindungan konsumen dan persaingan, dan stabilitas dan keamanan hukum. Strategi pertumbuhan ekonomi. Beberapa strategi pertumbuhan ekonomi melibatkan peningkatan investasi dan infrastruktur, pengembangan teknologi, pelatihan tenaga kerja, memperbaiki iklim bisnis, dan mempromosikan inovasi. Investasi infrastruktur fokus pada pengembangan jalan, jembatan, bandara, dan teknologi komunikasi. Yang kedua, pengembangan teknologi, dukung riset dan pengembangan inovatif, fasilitas transfer teknologi dari sektor-sektor maju dan sektor-sektor yang berkembang. Yang ketiga, pemberdayaan UMKM, dukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan pembiayaan dan pelatihan UMKM dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan lokal. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan ulang tentang materi yang sudah kita pelajari di semester kali ini. Semoga kita bisa memanfaatkan atau memperluas pengetahuan kita lewat materi yang kita dapatkan saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.